Yo, halo. Kali ini saya mau utak-atik konsol game terbaru dari Nintendo, yaitu Switch 2. Di sini saya bakal tunjukin beberapa cara buat jalanin fitur tersembunyi, hal unik, ataupun trik-trik buat lewatin batasan dari bawaannya Switch 2 ini. Dan kemungkinan ada yang bisa juga di Switch generasi yang lama. Kalau yang nggak bisa berarti karena keterbatasan software atau hardware-nya. Oh iya, di sini saya udah update juga mentok di versi terbarunya, yaitu 21.2.0. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja gas cobain. Yang pertama, yaitu cara browsing di Switch 2. Secara bawaannya, kita nggak bisa akses browser di Switch 2 ini. Karena kalau diubek-ubek bagian menunya ini juga nggak ada buat masuk ke browsernya ya. Tapi ada triknya nih, yaitu menggunakan browse DNS. Caranya, pertama masuk ke menu System Settings, masuk ke internet, pilih WiFi yang digunakan, terus pilih Change Settings. Nah, di sini pada bagian DNS Settings, ubah jadi manual. Dan pada bagian Primary DNS, biasanya bakalan angka-angka 0 kayak gini. Tinggal diubah aja jadi 045.055.142.122. Terus oke dan save. Habis itu hubungkan ke WiFi yang udah diubah tadi. Maka hasilnya bakalan nggak bisa connect kayak gini nih. Tapi emang ini yang diharapin. Pas ditekan oke, nanti bakalan muncul tuh jendela browser bawaan dari Switch 2 ini. Dan di sini udah ada beberapa menu atau website yang bisa diakses, termasuk Google nih. Memang secara tampilannya agak gimana gitu ya, tapi memang bisa kok buat browsing ke website-website yang modern sekalipun. Lumayan kan, bisa buat baca-baca artikel, komik, scroll Facebook, dan lain-lain. Bahkan bisa juga nih buat mainin game, macam Pac-Man, dinosaurus yang loncat-loncat, Tetris, dan 2048. Tapi sayangnya, untuk memutar media, misalnya video di YouTube, ini nggak bisa. Muncul error kayak gini nih. Aduh, sayang banget ya. Padahal kan lumayan nih kalau bisa. Soalnya aplikasi YouTube di Switch 2 ini belum bisa sampai sekarang. Lanjut, yang kedua, yaitu main pakai controller atau stick PS5 di Switch 2 dengan mode tabletop. Jadi dari bawaannya, nggak semua stick bisa dihubungkan ke Switch 2 ini ya, hanya controller official atau third party yang memang dikhususkan aja. Ini kalau saya coba hubungin, nggak kedetek tuh DualSense-nya. Nah, caranya kita butuh alat tambahan, yaitu USB wireless adapter. Selain DualSense, bisa juga buat stick DS4, Xbox Series, dan lain-lain. Yang saya punya ini udah lumayan lama ya, dari zamannya Switch yang pertama. Tapi itu cuma bisa yang mode dock, karena ya keterbatasan dari Switch yang pertama juga. Nah, kalau mau di mode tabletop Switch 2, harus diupdate dulu nih firmware adaptornya. Bisa pakai software upgrade tools yang ada di web 8BitDo. Tinggal download dan buka aja aplikasinya. Terus hubungin adaptornya ke PC. Ntar kedetek ada versi baru, tinggal tungguin aja prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah, baru deh bisa dipakai ke Switch 2. Sebelumnya di System Settings, bagian controller dan aksesoris, aktifkan Pro Controller Wired Communication. Habis itu baru bisa colok adaptornya ke Switch 2. Nah, karena cuma ada lubang Type-C, jadi harus pakai kabel OTG dari USB-A ke Type-C. Kayak gini nih. Kalau udah dicolok, nanti adaptornya nyala lampu kedap-kedip pelan. Untuk pairingnya, tekan tombol ini yang lama sampai kedap-kedip lampunya cepat. Terus di stick DualSense-nya, tekan dan tahan tombol PS sama tombol share secara barengan, sampai nyala lampu kedap-kedipnya cepat. Ntar otomatis bakal getar nih sticknya, dan lampunya nyala nggak kedip. Pertanda koneksi berhasil ya. Udah deh, tinggal dipakai aja nih sticknya. Selama saya pakai nggak ada masalah ya, tombol-tombolnya aman, getarnya juga bisa, dan delay-nya minim. Tapi tentunya ada beberapa fitur bawaan DualSense yang nggak aktif, karena memang Nintendo belum support fiturnya sih. Oke, yang ketiga, ini sebenarnya lebih ke unik sih. Ternyata Switch 2 ini bisa jadi monitor. Ya, jadi Switch 2 ini punya dukungan kamera eksternal buat main game lebih interaktif gitu. Dan di menu System Settings, bagian controller dan aksesoris, ada yang namanya menu tes USB kamera. Nah, dari situlah celahnya. Kita bisa pakai alat tambahan, yaitu HDMI Video Capture USB, dan kabel OTG juga. Jadi nanti yang USB ini nyolok ke Switch 2-nya, dan lubang HDMI ini dihubungkan ke perangkat yang mau ditampilkan ke Switch 2. Dan hasilnya muncul nih tampilan dari PC saya.
Walaupun memang hasilnya kurang lancar ya, kayak cuma berapa FPS gitu lah. Dan ini nggak bisa full screen, cuma segini aja tampilannya. Tapi ya memang unik aja gitu, bisa screen mirroring pakai Switch 2 yang original pula, walaupun agak useless sih. Nah, kalau yang keempat ini mantep banget dah, karena nggak cuma screen mirroring gitu, tapi malah bisa mabar. Ya, jadi di Switch ini kita bisa main bareng sama pengguna Switch lain, walaupun yang diajak main itu nggak punya kaset game yang mau dimainin. Istilahnya kayak gini, saya punya game baru nih, mabar yuk, tapi pakai Switch masing-masing ya. Jadi misalkan di Switch 2 ini ada game Split Fiction, yang mainnya bisa berdua tuh. Nah, yang pakai Switch Gen lama ini nggak punya gamenya, tapi pengen ikut main di konsolnya sendiri. Ternyata itu bisa loh, pakai yang namanya fitur Game Share. Untuk caranya, pertama buka dulu game di Switch 2-nya, atau yang punya gamenya. Pilih Local Wireless dan pilih Host a Game using Game Share. Terus di Switch yang lain, buka menu Game Share, tekan Join Game Share, dan di Switch yang punya gamenya, tekan Start. Nanti otomatis tuh ketemu, dan tampilannya bakalan sama ya di keduanya. Jadi memang kayak main berdua, tapi di layar atau perangkat yang berbeda, masing-masing gitu. Untuk performa pas mainnya, ya oke aja, nggak begitu macet atau delay, tapi tergantung sama jaringan juga sih. Karena syarat dari fitur ini harus main dalam satu jaringan yang sama. Jadi cuma orang-orang di sekitar aja nih, nggak bisa yang jauh-jauh. Terus kerennya lagi, walaupun game tersebut nggak ada di Switch Gen lama, tetap bisa dimainin ya pakai fitur Game Share ini. Paling dari tampilannya aja sih yang jadi nggak full screen. Mungkin kondisi ini bisa dimanfaatkan kalau yang satunya pakai Switch 2 dan yang satunya pakai Switch Lite. Kalau bisa mode dock mah ya lebih asik di TV yang lebih gede tampilannya kan. Oh iya, ada bonus nih, cara manggil Joy-Con di Switch 2. Jadi misalnya nih, Joy-Connya dilepas, terus abis main asal taro. Dan pas mau main lagi, lupa tuh taronya di mana. Untuk caranya, bisa masuk ke menu controller, pilih search for controller, terus tekan dan tahan controller mana yang mau dicari. Ntar bakalan bunyi dan geter tuh Joy-Connya. Ternyata nyempil-nyempil di kursi. Nah, jadi itulah beberapa hal unik, fitur tersembunyi, atau tips dan trik dari Nintendo Switch 2. Kalau kalian punya hal atau cara lain yang nggak kalah keren, boleh bagiin infonya di komentar ya. Oke, sekian utak-atik konsol game terbaru dari Nintendo, yaitu Switch 2. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.